Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi di UMN Channel bersama saya Nazira Anindi. Nah pemirsa, hari ini saya sedang berada di Desa Bintang Meria, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dan nanti saya akan bertemu dengan Ibu Dr. Khairiah MSI, salah satu dosen di program studi pendidikan fisika UMN Al-Wasliyah, yang saat ini tengah melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kelompok usaha ikan asap. Pastinya pemirsa juga penasaran ya bagaimana kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh Ibu Dr. Khairiah. Nah, daripada pemirsa penasaran, langsung aja ikuti saya. Nah, pemirsa, saya sekarang sudah bersama dengan Ibu Khairiah. Nah, pasti pemirsa juga penasaran ya, kenapa sih Ibu Khairiah memilih Desa Bintang Meria ini untuk melakukan pengabdian masyarakat ini, Bu? Nah, jadi kegiatan pengabdian masyarakat kelompok usaha ikan asap tradisional ini saya terinspirasinya dari karena senangnya makan ikan asap. Jadi senang makan ikan asap, terus juga mengingatkan saya pada kampung halaman. Nah, dari situ kan, karena sering beli ikan asap, pengen tahu di mana sih rumah produksinya, seperti itu. Jadi kami dapat informasi dari teman, ternyata proses produksinya salah satu di Desa Bintang Meria ini masyarakatnya semua rata-rata penghasilannya dari menjual ikan asap. Begitu. Nah, kemudian setelah kami menelusuri dan ketemu sama Bapak Muslim Nasution ini, kami ditunjukkan bagaimana proses produksi dari awal sampai mereka menjual. Nah, dari situ kami melihat banyak permasalahan ya, dari segi aspek produksinya, pemasarannya, kemudian keuangan. Baik, nah selanjutnya solusi seperti apa yang Ibu tawarkan kepada mitra yang ada di Desa Bintang Meria ini, Bu? Nah, solusi yang kami tim berikan itu adalah dari aspek produksi pertama kali. Nah, aspek produksi ini kami menawarkan sentuhan inovasi dengan teknologi 3S, Smart, Strongbox, Smoke. Jadi kami memberikan alat instalasi pengasapan kepada mitra untuk digunakan, karena sebelumnya mereka membuatnya itu dengan cara manual dan sangat tradisional. Contohnya saja mereka memerangkap asapnya itu dengan kainnya sampai hitam, dan saya menilainya itu kurang higienis ya. Jadi kami berikan alat tersebut itu dari aspek produksi. Kalau dari aspek pemasaran, nah biasanya mereka menjual ikan asapnya itu, ikan asapnya udah seperti itu aja, ditaruh di plastik asoy, kemudian dikerdus sembarang aja, banyak lalat. Nah, kami dari situ terinspirasi mau mempackaging dan memberikan merek dagang kepada mitra. Kemudian dari segi keuangan kita juga memberikan pelatihan nanti untuk memanajerial keuangan, kemudian juga memberikan akun Shopee. Nama akun Shopee-nya itu Anissa Sel, Udah ada akunnya ya, Bu? Iya, akunnya sudah ada, tapi tinggal diisi lah. Gitu, seperti itu. Berarti banyak sekali yang memang harus dibantu ya, Ibu, dari kelompok usaha ikan asap yang ada di Desa Bintang Meria ini. Iya. Nah, sekarang saya jadi penasaran, Ibu, pengen ngelihat langsung alat 3S yang tadi Ibu sebutkan. Kita boleh langsung lihat ya, Bu? Ayo, kita lihat. Nah, pemirsa, jadi sekarang saya dan Ibu Khairiah sudah berada di depan alat Smart Strongbox Smoke atau yang biasa disebut dengan 3S ya, Ibu, biar lebih gampang. Ya, jadi ini alat 3S dan ternyata alatnya besar sekali ya, pemirsa. Tadi saya pikir kayak oven buat kue biasa, Bu, ternyata gede, besar sekali. Jadi Pak, ini bisa untuk satu kali produksi berapa kilo ikan, Pak, di dalam sini? Kalau ini paling-paling 50 kilo, tapi kecepatannya lebih cepat dulu daripada yang lama. Untuk waktu produksinya bagaimana, Pak? Yang konvensional biasanya butuh waktu berapa lama, sedangkan setelah ada alat 3S ini jadi berapa lama waktunya menghemat? Kalau ini bisa 2-4 jam. 3 jam. Iya, 3 jam, 2-4 jam. Ya. Kalau biasanya 6-10 jam ya, Pung? Lebih, 12 jam. Iya, berarti dengan adanya alat ini waktunya lebih efisien dan juga biaya produksinya bisa lebih murah ya, Pak. Iya. Nah, Bu, boleh dong Ibu jelasin, Ibu, apa sih sebenarnya keunggulan dari alat 3S ini bagi kelompok usaha ikan asap yang ada di Desa Bintang Meria ini, Bu? Jadi keunggulan dari alat 3S ini, Smart Strongbox Smoke, mungkin dari namanya kita bisa filosofikan pintar dan kuat. Yang pertama tuh kuat ya, dia terbuat dari besi yang padu sehingga dia ini lebih terjaga
dari ancaman, misalnya tikus, kecoa, kan gitu kan. Jadi dia nggak seperti yang lama tuh kan terbuka, ini dia lebih terjaga. Itu nilai kuatnya. Kemudian nilai pintarnya adalah dia efektif dan efisien, dimana efektifnya adalah dia menghasilkan panas yang terdistribusi secara merata pada setiap ikan. Jadi ikannya merata keringnya seperti itu. Berbeda dengan yang manual. Yang manual ini dia basah. Ya, kalau ini dia kering. Kemudian efisiennya dari segi waktu tadi, waktu produksinya akan lebih singkat ya, dimana bisa 2-4 jam itu tadi. Kalau sebelumnya itu bisa 12 jam lebih. Jadi kita bisa menekan biaya produksi itu tadi, jadi biaya produksi lebih rendah. Nah, kemudian juga dari segi keunggulannya adalah penggunaan kayu sehingga lebih sedikit gitu, nggak perlu kayu yang banyak. Nah Bu, sekarang saya jadi penasaran nih untuk melihat langsung proses pembuatan ikan asap menggunakan alat 3S ini. Oke. Boleh kita langsung prosesnya ya Bu? Boleh. Ikuti kami. Oke, baik. Ini adalah proses produksi daripada ikan asap. Ini dari mulai ikan lelenya masih sangat segar ya, kemudian dibersihkan, terlebih dahulu dipotong, dibelah menjadi bentuk pipi, dibelah menjadi 2 seperti itu. Nah, itu begitu seterusnya untuk yang lainnya, ya ikan lelenya. Nah, setelah ikannya dibersihkan, kemudian proses selanjutnya bagaimana? Nah, setelah lelenya dibersihkan, kemudian disusun di rak-rak itu tadi. Kan tadi opennya ada 8 rak. Nah, setiap rak itu disusun. Nah pemirsa, jadi ini ikan yang sudah dicuci bersih dan sudah disusun di atas rak yang nantinya akan kita masukkan ke dalam alat 3S. Nah Bu, untuk satu rak ini biasanya muat berapa kilo? Nah, satu rak ini menurut infonya bisa 5 kilo. Jadi rak itu di alat 3S itu tadi ada 8 rak. Jadi bisa sekali produksi itu 40 kilo dalam waktu 2-4 jam. Jadi satu hari bisa ratusan kilo. Iya, benar. Nah pemirsa, setelah ini kita akan bawa rak ke alat 3S. Kita akan lihat proses selanjutnya. Nah pemirsa, setelah ini kita akan melakukan proses pengasapan di dalam alat 3S yang kurang lebih akan memakan waktu sekitar 3 jam ya Bu? Iya, 3 jam. Setelah 3 jam kita akan cek kembali bagaimana hasil dari ikan asap ini. Nah pemirsa, jadi ini ikan yang sudah diasapkan selama 3 jam di alat 3S. Dan ini hasilnya, ini bisa langsung dikonsumsi ya Bu? Oh bisa kita masak. Iya, nah tapi sebelum kita masaknya nanti ya pemirsa setelah acara ini. Tapi setelah ikan ini jadi, proses selanjutnya bagaimana Ibu? Nah, proses selanjutnya pemirsa adalah tahap packaging. Nah, tahap packaging ini akan kita dengarkan penjelasannya dari rekan saya, Bapak Ardansyah dari UMN Australia dan Bapak Joko dari Universitas Negeri Medan. Baik, nah pemirsa, kita selanjutnya akan menyaksikan bagaimana proses pengemasan dari ikan sale ini. Pertama, yang perlu kita strategikan adalah bagaimana kita bisa packagingnya jauh lebih baik. Contohnya seperti apa? Ini ada, kita menggunakan plastik kemasan, kemudian nanti ini di vacuum sealer. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ikan asapnya ini lebih tahan lama, lebih higienis. Itu yang paling perlu, higienis dan tahan lamanya. Sehingga ketika ada orang lain yang ingin membelinya dengan kemasan seperti ini akan lebih percaya daripada yang dibawa menggunakan plastik asoy semata ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita tahap labeling. Oke, silakan Bu, di labeling di sini. Coba saya bantu Bu, buka. Buka semua aja Bu.
Pas di tengah, Bu. Sini ya. Iya. Oke, tekan. Oke, jadi Bapak Ibu kita lanjut ya. Tadi kan udah sampai tahap pemasarannya, ya kan? Jadi produk yang udah kita produksi ini mulai dari tadi proses awalnya sampai sekarang sudah jadilah ini ikannya, sudah kita kemas jadi seperti ini. Jadi kan nanti kita akan buat ada namanya sedikit pelatihan lah bagaimana kita memasarkannya. Kita pakai marketplace namanya Bapak Ibu. Ya, marketplace itu kita bilang pakai pemasaran secara online. Ya. Jadi pemasaran secara online itu kita memanfaatkan gadget kita, handphone kita Bapak Ibu. Ya. Jadi di sini di produk ini produk yang sudah kita labeli dengan lele asap sayur rumah tinggi gitu kan, lengkap dengan identitas kita, berapa rencana kita mau kita produksi bisa kita atur melalui aplikasi. Namanya aplikasi Money Manager. Ya, jadi kalau Bapak Ibu nanti bolehlah adaknya gitu ya, anaknya atau suaminya yang punya handphone, ada gadgetnya, kita install di aplikasi itu. Jadi setelah udah jadi ini produknya, kita jual, kita tahu targetnya berapa banyak mau lakunya. Jadi harapan kita ini menjadi lele asap sayur rumah tinggi yang sustain terus ya kan, akan berkelanjutan terus. Manfaatnya memang banyak, terasa terbantu lah dirasa. Masyarakat ini pun isiknya kalau 1-2 orang bisa bekerja di sini. Ya, yang terutama pemasaran inilah. Ini yang paling penting. Jadi syukur alhamdulillah lah aku rasa yang datang itu orang itu membantu kami di sini. Mudah-mudahan sekarang banyak kali terbantu masyarakat sini. Bisa dipekerjakan kalau udah bilang tadi 1-2 orang. Terima kasih kepada UMN UAS Nia. Syukur alhamdulillah lah bantuan orang itu pada aku. Nah pemirsa, telah kita saksikan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Ibu Khairiah dan juga tim. Dan semoga kegiatan ini dapat membawa manfaat bagi masyarakat yang ada di Desa Bintang Meriah dan juga bagi pemirsa yang menyaksikan tayangan ini dari rumah. Saya Nazira Anindi pamit undur diri, sampai bertemu di lecture on air berikutnya. Bye-bye! Terima kasih kami ucapkan kepada Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Pendagaan tahun 2024 yang telah mensponsori dan mendukung kegiatan pengabdian masyarakat ini di Desa Bintang Meriah. Kami ucapkan juga terima kasih kepada mitra kelompok usaha ikan asap tradisional yang telah memberikan fasilitas dan yang telah memberikan waktu dan tempatnya untuk kami melakukan pengabdian masyarakat di sini. Semoga dengan kegiatan ini mitra dapat terbantu dari segi proses produksi dan penjualannya.